Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami tentang penerapan sistem yang baik bagi perusahaan. Kami adalah kelompok 3 yang beranggotakan saya Ulwin Hanif, Miftahul Jannah, Uswatun Hasanah, dan Flora Andista Putri dari mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. Pada video ini kami akan membahas pentingnya sistem yang terintegrasi dan bagaimana penerapannya dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas perusahaan. Mengapa penerapan sistem yang baik itu penting? Pertama-tama, mari kita pahami mengapa penerapan sistem yang baik itu penting. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan membutuhkan alat yang dapat membantu mereka mengelola sumber daya secara efektif, termasuk manusia, keuangan, dan waktu. Dengan sistem yang baik, perusahaan dapat mengurangi pemborosan, mempercepat proses, membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang akurat, meningkatkan kolaborasi antar divisi. Apa itu Enterprise Resource Planning (ERP)? Salah satu contoh sistem yang sering digunakan oleh perusahaan adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah sistem terintegrasi yang menggabungkan berbagai fungsi bisnis ke dalam satu platform seperti akuntansi, manajemen inventaris, produksi, sumber daya manusia, dan manajemen pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Uswatun Hasanah. Dengan menggunakan ERP, perusahaan dapat meningkatkan transparansi, memperbaiki alur kerja, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selain itu, ERP juga memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan data dari berbagai departemen, membantu kinerja secara real-time, mengurangi resiko kesalahan manusia. Tantangan dalam penerapan ERP. Namun, penerapan sistem ERP tidak mudah. Proses melibatkan berbagai tahap seperti yang pertama, analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan spesifik perusahaan. Yang kedua, pemilahan vendor, memilih vendor ERP yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Yang ketiga, implementasi, mengintegrasikan sistem ke dalam proses bisnis. Yang keempat, pelatihan karyawan, melatih karyawan agar dapat menggunakan sistem dengan optimal. Yang kelima, pemeliharaan, memastikan sistem tetap berjalan dengan baik melalui pembaruan dan dukungan teknis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Flora. Perusahaan juga harus mempertimbangkan biaya implementasi dan resiko yang mungkin muncul, seperti gangguan operasional sama transisi. Studi kasus keberhasilan penerapan ERP. Salah satu studi kasus yang menarik adalah penerapan sistem ERP di perusahaan. Dengan mengadopsi sistem ini, mereka berhasil meningkatkan efisiensi operasional hingga persentase peningkatan, mengurangi kesalahan manual, mempercepat pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penerapannya menantang, hasil yang diperoleh sangat menguntungkan bagi perusahaan. Apa itu Customer Relationship Management atau CRM? Selain ERP, ada juga sistem Customer Relationship Management atau CRM yang berfokus pada pengelolaan hubungan dengan pelanggan. CRM membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi pelanggan. Sebagai contoh, perusahaan yang menggunakan CRM untuk mempersonalisasi pengalaman pelanggan mereka. Hasilnya, mereka berhasil meningkatkan penjualan sebesar persentase peningkatan, memperkuat hubungan dengan pelanggan, meningkatkan retensi pelanggan, menjadi penerapan yang baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Miftah.
Kesimpulannya, penerapan sistem yang baik seperti ERP dan CRM adalah investasi yang sangat berharga bagi manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh meliputi efisiensi operasional lebih tinggi, pengadilan berbasis data, pengalaman pelanggan yang lebih baik, kompetitif di pasar. Meskipun memerlukan waktu, biaya dan usaha yang signifikan, manfaatnya jauh lebih besar dengan sistem yang tepat. Perusahaan dapat menghadapi tantangan bisnis dengan lebih percaya diri dan sukses. Terima kasih telah menonton video kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan pembaruan video berikutnya. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.